Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita tengadahkan kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mata pelajaran hari ini Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 5 semester 1, materi Rasul Allah Idolaku, tentang memahami keteladanan Nabi Muhammad SAW. Simak penjelasan berikut ini. Pokok pembahasan hari ini kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW meliputi 1. Biografi Nabi Muhammad, 2. Masa kecil Nabi Muhammad, 3. Masa pertumbuhan Nabi Muhammad, 4. Meneladani perilaku Nabi Muhammad. Anak-anak, tahukah kalian siapakah Nabi Muhammad itu dan bagaimana kisah keteladanan Nabi Muhammad? 1. Biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi merupakan orang laki-laki pilihan yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran Allah, kabar gembira, dan peringatan. Beliau Nabi terakhir dari 25 Nabi dan Rasul, dan tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Beliau lahir di kota Mekkah Al-Mukarramah, Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, dan ibu yang menyusui Halimatus As-Sa'diyah. 2. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta benda yang banyak, namun beliau meninggalkan beberapa ekor unta. Siti Aminah merupakan golongan Quraisy yang terpandang dengan mulia di masa itu. Nabi Muhammad tidak disusui ibunya. Sesuai adat yang ada, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah hingga usia 2 tahun dan diasuh hingga 4 tahun, lalu diserahkan kepada ibunya. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya dapat dipercaya. 3. Masa pertumbuhan Nabi Muhammad SAW. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah tertarik padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul untuk berdakwah mengajak umatnya menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkholwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tempat yang digunakan adalah di Gua Hiro dan biasa dilakukan pada setiap bulan Ramadan. Hari yang ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat
menakjubkan. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk memperoleh wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad mengalami banyak sekali rintangan. Salah satunya, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. 4. Meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terkenal jujur, pemaaf, peduli, dan mencintai anak yatim. Nah, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, maka disebut Khotamul Anbiya. Inilah 11 kesimpulan atau rangkuman materi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan satu pesan Ibu, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan memperoleh keberhasilan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.